Nah, biasanya ini cara yang saya gunakan supaya adonan donat dough kecil jadi hasilnya tuh besar. Jadi setelah diistirahatkan 20 menit, kemudian ini dipipihkan. Pastikan ini bubble-bubble udaranya tuh keluar kempis. Nah, ini saya ratakan ya. Nah, kemudian setelah itu diistirahatkan lagi selama kurang lebih 20 sampai 30 menit. Nah, untuk cara memipihkannya bisa pakai penyetan kayu ataupun scraper atau alat datar lainnya ya. Jadi ditekan aja dengan pelan seperti ini. Jangan terlalu kuat-kuat banget ya, supaya nanti tetap gembul. Nah, dan ini setelah saya istirahatkan selama kurang lebih 20 menit, lanjut ini kita akan pipihkan yang kedua kali. Jadi proses kegasingnya itu dilakukan 2 kali. Nah, insya Allah dengan cara ini biasanya tuh menghasilkan donat yang ukurannya tuh atau diameternya tuh lebih besar. Ini adonan 20 gram ya. Nah, kemudian ini ditekannya tuh pelan aja, jangan terlalu ditekan karena nantinya kalau terlalu ditekan nanti dia padat dan tidak mengembang dengan sempurna ya. Jadi hasilnya tuh nanti agak bantat gitu. Nah, ini kita proofing akhir ya. Untuk waktu proofing akhir menyesuaikan, jadi tidak bisa saya patokin waktunya ya berapa menit gitu ya, karena tergantung panasnya cuaca di tempat masing-masing dan biasanya juga tergantung dari karakter adonannya sendiri. Kemudian untuk panaskan minyak, gunakan api kecil dan harus benar-benar sampai minyaknya itu panas dengan api kecil. Kalau minyaknya kurang panas, donatnya pun berpengaruh ya, jadi kurang mengembang dan white ringnya juga tidak keluar setinggi seperti ini ya. Jadi donatnya tuh kayak menciut gitu ya. Jadi faktor panasnya api juga itu penting ya. Nah, ini bisa lihat ya tuh hasilnya. Nah, kalau misalkan ada keriput-keriput white ringnya sedikit seperti ini, itu hal yang wajar ya. Jadi ini masih ada keriput-keriputnya, tapi untuk diameternya ini besar banget ya. Ini 20 gram adonan ya. Jadi hasilnya tuh bisa gembul-gembul seperti ini. Jadi insya Allah lakukan cara seperti tadi, insya Allah hasilnya bakal sebesar ini ya. Tapi bukan berarti saya juga tidak pernah gagal ya. Tentunya mengalami proses kegagalan berkali-kali ya. Saya juga suka melakukan trial dan error gitu ya. Apakah cara ini benar-benar menghasilkan donat yang bagus atau tidak gitu ya. Dengan beberapa kali melakukan trial dan error, dan setelah mendapatkan hasil yang terbaik, oh misalkan dengan cara ini hasilnya tuh lebih baik, nah baru saya share ke teman-teman ya. Jadi saya lakukan trial dan error dulu ya sebelum saya share. Dan ini donatnya tuh empuk lembut, seratnya juga halus, tentunya dengan proses pengolahan bahan dengan baik. Selain itu faktor bahan-bahan juga yang berkualitas itu juga mempengaruhi ya kepada hasil donat yang kita buat. Semoga bermanfaat.